sahabat lingkungan, netizen, ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sesuatu yang mungkin belum pernah dengar ya, tapi mungkin pakai bahasa lain sering dengar itu ya. Ada namanya University Social Responsibility. Wah, bahasa gampangnya kampus merakyat itu gimana sih gitu ya. Oleh karena itu saya mau ngobrol dengan teman saya Dr. Bayu Tricahya. Wah, ini baru pertama ketemu ini ya, kita komunikasi. Nah, beberapa tamu juga yang juga hadir sebelumnya itu juga baru pertama ketemu. Kemarin juga ada teman berkegiatan bekerja online terus. Akhirnya ketemu. Nah, sekarang juga sama dengan Mas Bayu, ini kita manggil Mas Bayu saja. Apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik. Insya Allah. Waduh, baik. senang banget nih akhirnya bisa ketemu ini. Alhamdulillah Pak, akhirnya bisa saling sharing ini. Saling sharing ya. Betul sekali. Oke, teman-teman sahabat lingkungan, nah apa itu kampus merakyat gitu ya? Nah ini Mas Bayu, apa sih sebenarnya University Social Responsibility itu, atau mungkin ada bahasa gaulnya itu gimana tuh? Mungkin saya boleh sedikit cerita ya Pak. Iya. Ketika kita mungkin keilmuan saya itu akuntansi. Betul. Kita sering dengar yang namanya CSR ya. Oh iya, kalau yang akuntansi ada CSR. Iya, seperti itu. Corporate Social Responsibility. Oke, saya sebenarnya bermula dari itu terus ingin membuat ini namanya sebuah artikel atau karya yang sekiranya bisa menggugah selera seperti itu. Di sisi lain yang menyangkut tentang lingkungan kita di universitas itu, akhirnya saya ketemu University Social Responsibility. Ini sendiri sebenarnya di latar belakangnya atau berdiri tolak kesuksesan sebuah perusahaan itu biasanya ketika mereka menjalankan sebuah program kegiatan sosial ya. Jadi mereka seakan-akan dapat mengikat masyarakat, dan bersatu dengan masyarakat itu bahkan ya. Jadi nilai dari sebuah perusahaan itu sejalan dengan nilai sosial yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, diharapkan apalagi ini lembaga pendidikan yang kita wakili oleh sebuah universitas. Ya. Seharusnya universitas itu di sisi lain mereka fokus di pendidikan. Bagaimana mereka ini nantinya meluluskan sebuah alumni yang dimana mereka punya akuntabilitas terkait moral, etik, kesadaran yang terkait dengan masyarakat ataupun lingkungan. Saya kira itu hal yang perlu kita tekankan ya, untuk saat-saat ini saya kira itu belum banyak dikaji juga, sehingga saya rasa cukup waktu yang tepat untuk membuka pembahasan itu ya. Seperti itu Bapak. Waduh, terima kasih Mas Bayu. Jadi konsepnya ya seperti kalau perusahaan ada CSR-nya kan begitu, tapi ini kan kampus. Nah, bagaimana proses belajar mengajar dan bahkan alumninya itu juga punya karakter yang dapat mencerminkan itu merakyat, hubungan yang baik, punya norma yang baik, gitu. Kemudian macam-macam itu ya, Mas Bayu. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kaitannya dengan universitas? Kan punya Tridharma guys. Jadi Tridharma itu ada pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini yang terakhir ini pengabdian masyarakat. Terus bagaimana tuh hubungannya dengan itu? Saya rasa ketika kita bahas satu persatu ya Bapak ya. Iya, betul. Dimana kalau pendidikan itu sudah pasti dijalankan karena proses di perguruan tinggi memang itu selama beberapa semester itu harus mengikuti itu. Betul. Nah, sedangkan dengan adanya penelitian, sebenarnya di sini fungsi penelitian ini sendiri kita bisa tahu apa sih aspek-aspek kunci gitu. Betul. Yang nanti bisa menjadi bekal para mahasiswa nih yang sering kita bilang agen perubahan kan seperti itu. Apa sih yang bisa mendongkrak mereka untuk bisa diterima di lingkungan kerja dan sebagainya. Itu otomatis kita perlu adanya penelitian-penelitian seperti itu ya. Apalagi yang
terkait bagaimana sih si mahasiswa ini diminati oleh pasar, betul soft skill dan sebagainya. Itu saya kira kita perlu riset and development juga untuk mengkaji lebih dalam. Nah, kalau terkait dengan apa yang terakhir tadi adalah pengabdian masyarakat. Di sini notabene ketika mahasiswa itu hanya sering berada di lingkungan kampus, ini bagaimana ketika mereka itu diterjunkan di masyarakat. Di sini ada sisi bagaimana mereka menyatu ini, bagaimana mereka menyatu dengan masyarakat, dapat menggerakkan kesadaran masyarakat akan sesuatu hal. Itu saya kira hal yang sangat positif untuk anak-anak sekarang gitu kan, menggerakkan untuk mereka yang ada di masyarakat lebih produktif, lebih sadar akan lingkungan, lebih sadar akan pendidikan. Jadi saya kira hal-hal tersebut menjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa hal itu sangat penting seperti itu ya Pak ya. Waduh, jadi begini, memang universitas punya tridharma, pendidikan pengajaran, penelitian sama pengabdian masyarakat. Tapi ternyata ini tidak hanya masalah Indonesia, masalah dunia. Hubungan antara universitas dengan dunia kerja, perusahaan, pemerintah, masyarakat seperti ada jarak. Nah, tadi university corporate university social responsibility itu untuk menjembatani nih, jadi kayak waduh, luar biasa banget itu. Nah, keren banget Mas Bayu. Nah, sekarang kondisi kampus sendiri bagaimana dengan tridharma yang sekarang ini kan? Wah, ini kan Mas Bayu juga dosen juga. Jadi tahu kalau pengabdian masyarakat itu nilainya itu kalau di kampus kecil, paling kecil itu. Itu gimana tuh tantangannya jadinya itu? Kalau kita mencermati sebenarnya terkait pengabdian masyarakat ini sebenarnya sangat terilhami, mungkin bahasanya oleh sikap-sikap altruisme ya. Jadi bagaimana kita berbuat kebajikan tanpa pamrih, itu kan sesuatu tantangan ya. Keren banget. Sesuatu tantangan. Kebaikan tanpa pamrih. Itu sesuatu tantangan apalagi kita berusaha stimulasi ke anak-anak muda ya kan, apalagi kan anak muda, betul. Mereka mencoba bangkitkan nilai moral mereka, sisi etika mereka. Mohon maaf, ketika kita bicara apa yang terjadi sekarang, kadang kemerosotan moral ini kok nama banget itu seperti hal kecil. Itu bagaimana kita sadarkan otomatis dengan kurikulum yang sekarang ada ini sebenarnya kalau ditangkap oleh universitas ini cukup mendukung maksudnya MBKM mereka diterjunkan betul sekali ke lapangan, ada momentum itu ke perusahaan, ke masyarakat yang nanti bisa diganti dengan mata kuliah yang mungkin sama seperti itu konsepnya. Itu saya kira sangat penting untuk mahasiswa di saat sekarang ini. Jadi situasi juga membutuhkan gitu dengan kondisi sosial media, terus mungkin ada transisi budaya macam-macam, sehingga itu menjadi tantangan bagaimana mahasiswa alumni itu bisa benar-benar dalam tanda petik merakyat, itu bisa diterima, punya tetap mempertahankan adat budaya yang baik, berbuat baik tanpa pamrih tadi itu ya. Waduh, keren banget. Nah, tapi itu kan tidak mudah, Mas Bayu. Nah, apa saja ini tantangan yang selama ini ditemui itu? Ketika kita, apalagi kita sebagai pendidik ya Bapak ya, di situ sebenarnya kita masuk ke ranah mereka, lebih ke karakter mereka ketika kita dalam mengajar, proses belajar mengajar itu. Kadang yang jarang nih seringkali saya menggugah selera mereka ini untuk saya putarkan video yang sekiranya bisa masuk ke sisi terdalam dari mereka, tentang kehidupan, tentang apa. Baru dari situ kita masuk nih bahwa saudara ini nantinya ini menjadi apa bibit-bibit unggul ya ke depannya. Ke depan ketika kita bicara lebih luas negara ini, siapa yang akan memimpin ya anak-anak itu, anak-anak muda itu. Jadi dari sisi itu kita bangun sisi kritisnya, actionnya seperti itu. Kadang kan kita ada mata kuliah yang harus diterapkan secara action itu saya kira cukup bisa membangunkan spirit mereka. Kalau di mungkin accounting itu ada, atau ekonomi itu ada
entrepreneurnya. Ada entrepreneurnya ya. Jadi ada itu ya soft skillnya atau apapun lah namanya itu ya. Jadi mungkin kita bayangkan ketika ada di sebuah komunitas yang dilandasi oleh sisi spiritual, betul. Terus dia punya entrepreneur, gitu kan? Itu saya kira sebuah hal yang sangat positif sekali. Kesempurnaan itu ya. Jadi ideal ya. Jadi luar biasa banget. Jadi inilah masalah yang dihadapi dan tadi memberikan bagaimana solusinya adalah pada saat mengajar itu lebih dulu ya Pak, yang real. Bertahap itu ya. Bertahap saya rasa. Ini yang jarang dilakukan. Jadi pada saat belajar mengajar itu ya hanya berkutat pada materi. Sudah selesai. Tidak mengenal mahasiswanya, tidak mengenal, saling mengenal, tidak saling kurang saling mengenal gitu ya. Nah ini sekarang juga belakangan mulai dimunculkan lagi itu Mas Bayu ya. Jadi tidak hanya pengajaran, tapi pendidikan. Orang pintar banyak, orang pintar banyak, orang bener. Nah itu kok banyak gangguan itu ya. Jadi oleh karena itu alumni lulusan sekolah belajar mengajar tidak hanya pintar, tapi juga apa namanya mungkin ada punya tanggung jawab, punya tanggung jawab sosial, akuntabilitas dan punya perilaku yang baik. Adab lebih tinggi dari ilmu. Betul sekali. Ini luar biasa. Firman Tuhan dan firman Allah yang berkata seperti itu ya. Saya kira kita sangat tepat. Oke Mas Bayu, kira-kira apa nih pesan-pesan buat anak muda yang sekarang belajar, sekarang jadi mahasiswa, sekarang jadi siswa gitu ya. Untuk juga menyambung itu kalau hanya dari searah dari yang mengajar, dari guru, dari dosennya, kan harus dua arah gitu ya. Termasuk juga orang tua, masyarakat itu bagaimana itu agar terbangun adab lebih tinggi dari ilmu itu juga mulai kita perkuat itu. Seringkali bahwasanya saya menegaskan kepada mahasiswa itu mungkin hal yang simple ya, sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat. Wah, itu kan. Itu sederhana tapi tidak gampang dilakukan. Betul. Artinya ketika kita biasanya itu mereka anak muda sudah saya berikan ilustrasi nih ya dari hal yang kecil di keluarga mereka. Lihat itu Bapak Ibu Saudara, dia hujan-hujanan cari kerja. Coba saudara pas waktu hujan seperti itu disuruh apa yang saudara gitu kan, apa yang saudara ucapkan ke beliau, nanti menunggu reda dan sebagainya. Artinya dari situ harus ditanamkan bahwasanya ada hal-hal yang perlu kita lakukan, ada pengorbanan yang lebih besar untuk meraih hasil yang besar itu. Kita keywordnya adalah sesuatu hal yang kesuksesan tidak ada yang instan. Tidak ada instan. Paling bagus adalah yang bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Itu saya kira core value-nya di situ. Betul. Inti nilainya ada di situ. Nah, itu tadi dari anak mudanya ya. Tapi kalau masyarakat kemudian orang tua itu baiknya bagaimana tuh mendorong anak-anak mahasiswa untuk ke arah sana? Saya kira dari situ otomatis pihak-pihak seperti orang tua, masyarakat itu menjadi pihak yang tidak dapat dipisahkan betul. Terintegrasi satu sama lain ya. Artinya ketika ada anak muda yang saya rasa ketika agak keluar dari norma bukan malah menghakimi ya Bapak ya. Mungkin bagaimana kita memutar balikkan ini ilmu yang tinggi ini langsung menghakimi biasanya orang itu kan ya. Tapi ini tidak gitu ya. Kan kita mengikat empati mereka. Betul. Rasa mereka untuk kita ajak ke arah yang mungkin lebih tepat. Seperti itu, lebih produktif, lebih saya kira yang bermanfaat bagi mereka. Waduh, luar biasa sekali Mas Bayu. Jadi adab lebih tinggi dari ilmu dan setinggi-tingginya adalah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya gitu ya. Dan menjadi baiklah gitu ya. Apa ada istilah yang pas itu ya? Altruisme ya Pak. Waduh, ini istilah yang tidak mudah bagi saya gitu ya. Jadi jadilah orang yang baik gitu. Jadi luar biasa gitu ya. Oke, Mas Bayu, terima kasih banyak nih atas berbagi ya kepada netizen, sahabat lingkungan. Apa itu University Social Responsibility yang kalau mungkin bisa diterjemahkan kampus yang merakyat, kampus yang menempatkan adab lebih tinggi dari ilmu dan punya tanggung jawab sosial. Tidak hanya pokoknya menghasilkan alumni saja, tidak selesai di situ. Tapi alumnus terbaik nih, alumnus
harus yang punya kompetensi, tapi secara moral dan etik juga excellent gitu. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Bayu. Oke, sahabat lingkungan netizen, ketemu lagi di konten lingkungan lainnya dari podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.